Kayla, siapa orang yang paling kaku kagumi? Wah, banyak sekali, Mah. Guru Kayla, Presiden Indonesia, bintang film Korea, dan lain-lain. Kenapa kamu kagum? Tentu karena mereka orang hebat. Bagaimana dengan Yesus? Orang sekampungnya tidak mengaguminya karena mereka mengenal saudara-saudaranya yang miskin. Tetapi orang lain yang netral ternyata mau percaya apa saja tentang dia kecuali kebenaran. Maksudnya apa nih? Masyarakat tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias yang sesungguhnya karena mereka hanya bisa berkata bahwa dia hanyalah seorang nabi. Oh, benar juga. Kayla makin kagum pada kebenaran yang disampaikan Yesus. Mari kita dengar uraian hamba-Nya supaya iman kita dihidupkan dan jangan sampai hanya khayalan kosong yang bekerja. Yuk. Ya, berjumpa kembali adik-adik di dalam renungan berpetualangan dalam kerajaan Allah dengan tema ketidakmengertian orang banyak. Nas diambil dari Markus 6 ayat 14-15. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, sekali lagi penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah hikmat Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, agar mereka yang mendengarkan boleh mengenal Tuhan dan makin bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan bahwa Yesus telah memanggil murid-murid untuk diutus pergi memberitakan Injil berdua-berdua. Ya. Mereka pergi ke daerah di sekitar Galilea. Nanti mereka pergi ke daerah-daerah yang lain, ya, ke Betania, lalu ke daerah Yerusalem, daerah sekitar Yudea dan lain sebagainya, ya. Nah, mereka pergi itu sungguh-sungguh mereka mengerjakan pekerjaan yang berat sekali. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, adik-adik? Apakah dia menyuruh murid-murid pergi, bekerja, memberitakan Injil, lalu dia sendiri diam di tempatnya, ya, tidak melakukan apa-apa dan menunggu murid-murid membawa laporan, ya? Tidak. Tuhan Yesus tidak pernah bersantai. Tuhan Yesus rajin bekerja. Tuhan Yesus melayani dengan totalitas. Ya. Bukan berarti tidak pernah beristirahat, pasti pernah. Tetapi pada waktu murid-murid pergi memberitakan Injil, Yesus pun pergi memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil dan namanya semakin populer, semakin terkenal di mana-mana. Orang makin mengagumi sosok Yesus. Bahkan adik-adik, sampai pembesar yang ada pada saat itu, yaitu Raja Herodes. Dia juga makin mendengar berita tentang nama Yesus yang semakin terkenal. Yesus menjadi perbincangan orang di mana-mana, di mana-mana. Herodes penasaran. Siapa Yesus itu? Lalu ada orang yang mengatakan, oh, Yesus itu adalah sebetulnya Yohanes Pembaptis yang lahir kembali, yang bangkit kembali. Tapi Herodes bilang, bagaimana mungkin Yohanes Pembaptis? Aku kan sudah membunuh dia. Aku sudah penggal kepalanya. Wah, Herodes ini adik-adik jahat, jahat. Demi untuk menyenangkan hati istri dan anaknya. Pada waktu mereka berkumpul merayakan ulang tahun putrinya, Herodes harus membawa kepala Yohanes Pembaptis sebagai hadiah ulang tahun
putrinya. Itu pernah terjadi dilakukan oleh Herodes. Herodes mengatakan tidak mungkin Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Lalu ada yang mengatakan juga, oh Yesus itu sebenarnya adalah Elia. Nabi Elia. Ya Elia kan sudah terangkat ke surga ya. Lalu ada yang mengatakan, oh Yesus itu mungkin adalah nabi-nabi yang lain yang ada di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Dan banyak lagi orang-orang mengatakan tentang Yesus. Tidak ada satupun dari mereka yang betul-betul tepat. Yang betul-betul jawabannya benar oleh karena mereka mengenal Yesus. Karena mereka tidak mengenal Yesus. Mereka menjawab sembarangan. Mereka mengira Yesus itu adalah Yohanes, Yesus adalah Elia, atau nabi-nabi lain. Nah adik-adik, apakah yang membuat mereka menebak itu dan tebakan mereka itu salah? Karena mereka tidak mau percaya dan beriman sungguh-sungguh kepada Yesus. Padahal sebetulnya cerita tentang Yesus sudah ada dinubuatkan dalam kitab-kitab perjanjian lama bahwa Yesus adalah Mesias yang akan datang. Dia akan datang dari keluarga Daud di kota Bethlehem. Mereka sudah mendengarkan itu. Mereka tidak bisa mencocokkan antara sejarah yang mereka dengar di perjanjian lama dengan kenyataan yang mereka hadapi sekarang ini, siapa Yesus. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Mereka cenderung menyangkali kuasa Allah. Mereka menutup mata mereka dan mereka menutup telinga mereka dari pekerjaan Roh Kudus. Sebetulnya kalau mereka mau melembutkan hati, membuka hati mereka ketika Roh Kudus menjelaskan lewat kebenaran firman Tuhan, mereka akan terbuka matanya dan tahu siapa Yesus. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan ribuan tahun yang lalu. Namun adik-adik, mereka hanya mengandalkan logikanya saja. Menurut kisah apa yang mereka tahu, mereka merasa bahwa rasanya mirip ya Yesus itu dengan Elia ya. Rasanya Yesus itu mirip dengan Musa ya. Rasanya. Itu yang mereka rasa, adik-adikku. Nah, sampai sekarang masih banyak orang yang salah mengerti tentang Tuhan Yesus, ya. Banyak sekali. Kalau di dalam zaman kita sekarang ini, bukan hanya ahli Taurat, orang Farisi yang tidak percaya, ataupun Raja Herodes. Tapi banyak penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin dunia, raja di satu negara, atau presiden di negara-negara yang besar di Eropa Timur, dan di banyak negara-negara yang lain. Atau bahkan juga para ahli-ahli agama di berbagai tempat, entah di Tibet, entah di Jepang, entah dimanapun. Mereka salah mengerti tentang Yesus Kristus. Banyak di antara mereka yang mengagumi Yesus itu adalah sosok yang baik saja. Oh Yesus itu ya, oh dia baik, dia baik, dia baik. Oh Yesus ya, oh Yesus itu adalah penyelamat. Dia seperti superhero. Yesus dianggap sama seperti superhero yang ada ditampilkan di film-film yang kita tonton. Superhero itu menyelamatkan satu penduduk di satu tempat ya dari orang-orang yang jahat dengan kekuatan supernya. Tetapi mereka salah semua adik-adik. Yesus tidak memiliki kekuatan super walaupun dia punya. Karena dia Tuhan Yesus itu Allah.
Tapi Yesus datang ke dalam dunia ini dengan satu kerendahan hati, menjadi sosok yang lemah lembut. Tuhan Yesus tidak mau memakai pedang dengan cara berperang. Tuhan Yesus tidak memakai kuda tunggangan. Tuhan Yesus memakai keledai, binatang yang jalannya lambat. Jadi anggapan semua orang tentang Yesus seringkali salah. Kenapa? Karena mereka tidak mau percaya. Mereka tidak mau membuka hati mereka untuk melihat kuasa Tuhan yang begitu besar. Mereka tidak mau menyelidiki Alkitab kita, firman Tuhan dengan teliti, dengan benar-benar. Mereka hanya mencari-cari kesalahan dari Alkitab kita, dari buku-buku rohani Kristen. Mereka mencari-cari kesalahan. Banyak orang yang tidak mau percaya Yesus dan tidak pernah mengerti Tuhan Yesus karena mereka memiliki kekerasan hati. Demikian juga dengan kita. Bagaimana dengan engkau, adik-adik, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, yang ada di sekolah, di mana saja yang mendengarkan firman Tuhan ini? Apakah engkau mendengar Yesus hanya di dalam otakmu, kepalamu, pikiranmu? Atau engkau membuka hatimu untuk Roh Tuhan bekerja, menguasai hatimu supaya engkau bertobat dan menjadi anak Allah, menjadi anak yang baik, tidak menjadi anak yang nakal. Kiranya firman Tuhan ini boleh kita pegang dan menolong kita menjadi orang yang baik, yang mengerti siapa Yesus dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang bersyukur karena firman-Mu sekali lagi menjelaskan kepada kami siapakah Tuhan Yesus. Banyak orang yang tidak mengerti dan tidak mau percaya Yesus, tapi kami anak-anak Tuhan, pada hari ini kami mau percaya Yesus. Kami mau mengerti Yesus. Kami mau membuka hati kami dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami supaya kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, tanpa disadari kita jadi orang yang menekan kebenaran. Maksudnya, kalau kita membaca kitab suci, kalau tidak mendapat pencerahan Roh Kudus, maka kita tidak memperlakukan Allah sebagai Allah dan terombang-ambing dengan pengajaran yang berlawanan dengan kebenaran Tuhan. Membaca Alkitab dengan dipandu PDKA saat teduh membuat kita ditolong untuk melakukan penilaian yang tepat serta sikap yang jelas. Penilaian ini tidak boleh melayani keinginan sendiri, melainkan melayani kebenaran dan keadilan Allah, sebagaimana dijelaskan hamba-Nya. Mari lebih mengenal Tuhan lewat firman-Nya yang terdapat dalam Markus 6 ayat 16-29, serta share link YouTube-nya ya.